Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 dari mata kuliah analisis statistika terapan. Di sini ingin mempresentasikan hasil tugas akhir dari kelompok kami. Dulu penerapan aplikasi Quickcount pada Kabupaten Depok. Next slide. Untuk dosen pengampu dari mata kuliah tersebut yaitu Bapak Roni Susutyoko. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 3, yaitu saya Mira dengan NRP 04. Saya Devina dengan NRP 06. Lalu yang terakhir saya Faik dari NRP 14. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu Quickcount adalah sebuah perhitungan cepat hasil pemilu yang dilakukan oleh beberapa lembaga independen. Biasanya hasil dari Quickcount ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan yang dilakukan KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Sampel random sampling adalah metode dalam pengambilan sampel dengan melakukan cek keadaan daftar populasi atau kerangka populasi untuk menentukan jarak intervalnya, sehingga dalam prosesnya metode ini memungkinkan setiap populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel untuk rujukan dalam penelitian. Jumlah sampel suatu penelitian juga ditentukan menurut besarnya tarif signifikan yang diterapkan. Next. Di sini dataset yang digunakan adalah hasil dari generate program yang berisi beberapa variabel. Pada variabel di samping didasari pada data asli kecamatan dan kelurahan atau desa yang berada pada Kabupaten Depok. Untuk variabel pertama yaitu terdapat 1.200.000 sekian rekod data pemilu, lalu ada kecamatan, ada kelurahan atau desa, ada TPS, dan juga hasil pilih. Lalu untuk metodologi yang digunakan, yaitu kita menggunakan sebuah algoritma. Yang pertama, dimulai dari start, lalu generate nama kecamatan, lalu menggenerate nama kelurahan berdasarkan kecamatan, lalu generate TPS, lalu menggenerate pilihan, lalu membuat random sampling dengan 5% sampai 95% populasi, lalu menghitung dan memvisualisasikan error, lalu membuat cluster random sampling dengan 5% sampai 95% populasi, lalu menghitung dan memvisualisasikan lagi errornya, lalu multi-stage random sampling dan hitung lagi dan memvisualisasikan errornya. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk metode di sini ada generate dataset, random sampling, cluster random sample, multi-stage random sampling. Yang pertama di sini generate dataset. Untuk menggenerate dataset, yang pertama kita bisa memanfaatkan library NumPy untuk melakukan generate data dengan merandom bilangan yang diinginkan. Di sini jika dilihat pada coding, kita dapat melihat untuk variabel jumlah kecamatan di sini berisi list nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Depok. Kemudian variabel n adalah jumlah data yang akan digenerate yaitu 1,2 juta. Kemudian variabel kecamatan di sini adalah generate random kecamatan tadi. Di sini menggunakan fungsi random choice, di mana data yang akan di random itu jumlah kecamatan yaitu nama-nama kecamatan tadi sebanyak n, yaitu n tadi datanya 1,2 juta. Kemudian setelah dilakukan random tadi akan hasilnya akan dirubah menjadi list menggunakan list. Kemudian berikutnya kita akan melakukan generating data kelurahan masing-masing rekod. Sebelum melakukan itu, kita balikkan dulu list kelurahan pada setiap kecamatan yang ada. Contohnya pada kecamatan Beji, di sini kita berikan list berupa nama-nama kelurahan yang ada pada kecamatan Beji.
Kemudian ini generate dataset. Setelah semua berhasil tergenerate, di sini menggunakan fungsi looping for loop, di mana setelah hasil data generate kecamatan, maka nanti akan secara random, jika contohnya ketika kecamatan sama dengan Beji, maka akan merandom kelurahan yang ada pada kecamatan Beji. Kemudian selanjutnya adalah melakukan random untuk fitur TPS dan pilihan suara. Untuk fitur TPS, kami melakukan random pada bilangan angka satuan integer antara 1 sampai 7. Sedangkan untuk fitur pilihan suara, kami menggunakan encoding berupa angka satuan integer antara 0 sampai 2, di mana 0 berarti suara tidak sah atau golput, pilihan 1 berarti memilih pasangan calon 1, pilihan 2 berarti memilih pasangan calon nomor 2. Hasil akhir dari proses generate dataset yang dilakukan adalah berupa data frame dengan ukuran 1,2 sekian juta baris dan 4 kolom. Lalu berikutnya, karena data sudah tergenerate, maka kita mulai proses random sampling-nya. Pertama, kita gunakan metode random sampling biasa, yaitu dilakukan dengan cara yang pertama, berdasarkan coding yang sudah tampil di layar, bahwa untuk line 1 sampai 3 kita membuat variabel kosong berupa list, yaitu untuk menampung suara 0, 1, dan 2, yang mana suara 0 adalah suara golput, suara 1 adalah suara yang memilih pasangan calon 1, dan suara 2 memilih pasangan calon 2. Lalu untuk proses loopingnya di sini, untuk proses random samplingnya di sini kita menggunakan looping for, yang mana kita mengambil sampel sebanyak 5% dari total jumlah data, atau 5% dari 1.200.000 tadi, naik dari 5% sampai 95% dengan coding seperti yang tampil di layar saat ini. Next. Nah, setelah dilakukan loop tadi, maka kita akan mendapat dataset, data frame maksudnya, seperti yang tertampil pada layar saat ini, yaitu jumlah sampel 5-95%, disertai dengan fitur lainnya, yaitu jumlah persentase suara 1, suara 2, dan suara yang tidak sah. Next. Nah, setelah itu kita gunakan visualisasi berupa line chart untuk melihat akurasi, atau di sini pada konteks ini adalah errornya, yang terlihat dapat disimpulkan bahwa semakin banyak ukuran sampel yang kita gunakan, maka errornya akan semakin berkurang, yang menandakan bahwa semakin akurat perkiraan dari perolehan suara masing-masing kontestan atau pasangan calon. Next. Nah, lalu untuk berikutnya kita mencoba menggunakan cluster random sample yang dilakukan dengan cara yang pertama, kita gunakan cluster random sample berdasarkan kecamatan. Caranya adalah yang pertama, kita deklarasikan dulu variabel jumlah kecamatan, yang mana kita cari kecamatan yang unik, mana akan mereturn kecamatan-kecamatan yang ada pada Kabupaten Depok, yang mana di sini tanpa perulangan. Lalu setelah itu dari keseluruhan kecamatan tersebut kita lakukan random sebanyak 4, atau kita pilih sebanyak 4 secara acak. Lalu berikutnya kita definisikan cluster sampel yang berisi kecamatan tersebut yang sudah diseleksi atau di random sejumlah 4 yang tadi. Lalu setelah itu menyimpan data cluster tersebut dalam file lain. Untuk kasus ini kita simpan ke data frame beserta dengan fitur lainnya seperti TPS dan pilihannya. Next. Nah, setelah proses tadi dijalankan, maka akan menghasilkan sebuah data frame dengan 3 fitur. Yang mana yang fitur pertama yaitu kecamatan. Karena kita tadi memilih 4 kecamatan terpilih, seperti gambaran tertampil, maka akan menghasilkan 4 kecamatan, itu kecamatan Sukmajaya, Pancoran Mas, Bojong Sari, lalu yang satu lagi mungkin tidak terlihat di gambar ini.
berdasarkan dengan TPS di mana pemilih tersebut memilih dan serta dengan pilihan yang mereka buat. Next. Nah, setelah kita mendapat data frame tadi, lalu kita lakukan looping yang sama seperti awal tadi untuk menghasilkan sampling dari 5% sampai 95%, maka terdapat hasil akhir data frame seperti gambar ini. Next. Nah, berdasarkan data frame pada slide sebelumnya, kita dapat membuat visualisasi yang mana kita lakukan kalkulasi error atau akurasi menggunakan line chart seperti tadi, lalu didapatkan hasil gambar grafik seperti yang sudah tampil saat ini, ya. Dan juga secara umum menunjukkan bahwa semakin besar ukuran sampel yang kita gunakan, maka akan menurunkan tingkat error atau hasilnya akan lebih akurat. Namun pada kasus cluster random sample saat ini, untuk proses pengambilan sampel dari 5 sampai 30 atau 25 tersebut masih cenderung tinggi, lalu cenderung berbentuk landai setelah 30 sampai 95% jumlah sampel. Next. Nah, lalu berikutnya ada multi-stage random sampling. Di sini multi-stage random sampling, yang pertama kita akan melakukan cluster random sampling pada bagian fitur TPS. Lalu berikutnya akan melakukan random sampling di bagian fitur yang lainnya, contohnya seperti kecamatan. Namun saat kita melakukan cluster random sampling berdasarkan TPS, jika kita ingin melakukan hal tersebut, maka sama seperti proses sebelumnya, kita cari dulu unit dari TPS tersebut. Jadi kita cari TPS tersebut tanpa perulangan. Nah, kita dapatkan yang tersebut, kita langsung random TPS dengan jumlah yang sudah kita tentukan. Dalam kasus ini kita hanya memilih 2 TPS secara random. Next. Nah, karena tadi kita sudah melakukan cluster random sampling, maka kita lakukan random sampling untuk melakukan sampling dari 5% sampai 95% supaya dapat ditampilkan grafiknya. Mungkin bisa langsung next. Nah, mungkin dari proses tadi multi-stage random sampling menghasilkan hasil data frame seperti yang sudah terlihat di gambar ini. Kita langsung next ke grafik. Nah, untuk hasil grafik akhir dari multi-stage random sampling mungkin dapat dilihat lebih akurat karena berdasarkan grafik yang sudah tampil pada layar bahwa semakin banyak sampel yang digunakan untuk proses penghitungan, maka akan semakin akurat hasil suara yang diprediksi atau mungkin errornya semakin kecil. Ini bisa next. Ya, untuk kesimpulan yang bisa diambil, nilai presentasi error untuk tiap sampling menunjukkan bahwa semakin banyak atau besar data, maka presentasi errornya akan mengecil. Dan begitu pula sebaliknya, jika data sedikit, maka presentasi errornya akan semakin besar. Jika diamati dari hasil grafik plot presentasi error, dapat dilihat bahwa cluster random sampling memiliki nilai presentasi error yang paling kecil dan baik dibandingkan dengan hasil sampling menggunakan metode lainnya. Dan untuk dashboardnya bisa dilanjutkan. Berikut ini hasil dashboard untuk hasil tadi program Beacon yang telah kita buat. Sini untuk tampilan dashboardnya berupa berikut. Tampilan dashboard yang ditampilkan melalui web. Di sini ditampilkan foto paslonnya, kemudian di sini hasil Beacon untuk keseluruhan data. Kemudian di sini juga terdapat Beacon untuk menurut kecamatan. Kemudian ini tabel yang berisi keseluruhan data. Kemudian di sini adalah hasil tabel random sampling pilkada
Kabupaten Depok. Kemudian di sini adalah gambar implementasi error estimasi proporsi random sampling Pilkada Depok. Kemudian di sini tabel klaster random sampling Pilkada Depok. Dan ini presentasi error dari klaster random samplingnya dan tabel multistage random sampling Pilkada Kabupaten Depok, dan kemudian yang terakhir sini presentasi error proporsi multistage random sampling. Untuk codingannya sebagai berikut. Sini untuk dashboard menggunakan web tadi, di sini menggunakan dashboardly dari Python. Dan ini adalah codingannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.